kita tuh membuka rekening baru. Yes. Tapi di bank yang memang sulit untuk diambil. Sulit diambil uangnya. Maksudnya tuh kayak Bukan kan rekening operasional. BPA. oh gitu. Oh, kalau aku tabungan itu dilempar ke tabungan ke Halo. Ya, nah buat kalian mungkin yang baru pertama kali mampir ke channel ini, Selamat datang. ya perkenalkan, nama saya Fandi. Dan aku Linda. Ya, kita Papi Mami Lola. Nah, jadi hari ini kita mau bahas satu tema, yaitu tentang bagaimana cara kita bisa menabung. Ya, dengan kondisi kita berdua kerja dengan penghasilan tetap dan penghasilan yang tidak tetap dan punya 2 anak. Dan punya 2 anak, betul sekali. Nah, jadi sebenarnya ya tentu ya pasti maksudnya setiap orang kan ingin punya cita-cita, ingin punya harapan. Jadi dengan tabungan ini nih harapannya ya kita bisa mencapai tujuan kita tentunya gitu. Kita juga punya maksudnya kita kan pasti kan punya tujuan untuk ya entah mungkin pendidikan anak, entah mungkin pengen jalan-jalan, pengen traveling gitu kan. Butuh hiburan. Iya, itu semua kan tentunya butuh disiapin gitu. Betul. Nah, seperti yang tadi Mami bilang gitu, maksudnya bagaimana caranya kita bisa menabung dengan kondisi tadi gitu. Karena kebetulan memang latar belakang kita tuh, ya istri tuh punya penghasilan tetap, sedangkan saya tuh bekerja dengan penghasilan yang tidak tetap. Gitu. Jadi memang kita sering berpikir bagaimana nih cara kita nih bisa bikin satu formula supaya kita tuh bisa punya tabungan tentunya. Betul. Gitu deh. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian. Ya, jadi ini sharing dari kita. Sharing pengalaman kita yang udah mungkin kita lakuin. Sebenarnya juga kita tuh dulu tuh juga pernah menabung gitu. Cuman memang kayak nggak pernah kita ukur aja gitu. Betul. Jadi selalu ya udah otomatis aja gitu kita sisihin. Ya maksudnya semua kebutuhan yang memang kita keluarkan ya kita keluarin gitu. Tapi nggak pernah kita planning. Nggak pernah kita planning gitu. Sisa ya ditabung. Nggak ada ya nggak nabung. Nah, terusnya semakin kesini tuh semakin berpikir kayaknya kalau memang kita bisa memprediksi, kita bisa memplanning, kayaknya kita jadi bisa tahu gitu kan seberapa besar sih yang bisa kita tabung gitu. Jadinya kan akhirnya kita bisa ukur nih ketika kita punya target, misalnya pengen jalan-jalan, misalnya pengen liburan gitu kan, budgetnya sekian, kita bisa ukur nih, oh kita bisa capai dalam waktu sekian gitu. Kalau kita tahu seberapa besar yang bisa kita tabung. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi ini mungkin kita bisa sharingkan beberapa tips, beberapa cara sederhana yang kita lakukan. Yang kita lakukan di keluarga kita. Iya, supaya kita bisa punya tabungan. Oke, nah jadi sekarang cara yang pertama apa, Mi? Nah, cara yang pertama nih yang simple banget. Jadi kita tuh melakukan pencatatan dari penghasilan kita dapat sekian, terus kemudian kita catat lagi pengeluarannya apa aja. Gitu. Jadi ya sesederhana kita mencatat aja sebenarnya gitu. Benar, kita keluarin berapa kita catat. Medianya bisa apa aja, mungkin kalian yang punya smartphone kalian bisa catat juga di notes di mana gitu kan. Atau tipe yang manual, catat di buku. Jadi pencatatan itu kan ya benar-benar literally benar-benar ya udah kayak hari ini misalnya kalian beli roti ya ditulis gitu kan, beli roti. Ya, itu aku banget sih. Jadi 10.000 pun aku catat. Iya, kalian hari ini belanja ke pasar kalian tulis, kalian malamnya jajan di McD kalian tulis gitu. Terus misalnya di minggu berikutnya ada pengeluaran untuk biaya uang sekolah kalian tulis. Jadi ya udah bener-bener kalian list down aja gitu kan semua uang yang keluar gitu. Betul. Ya, jadi kalau beberapa ya semua sih basically aku catat semuanya gitu. Jadi dari uang sekolah anak, asuransi, kemudian jajan-jajan gitu. Bahkan ya jajan boba berapa? Misalnya jajan boba 50, jajan mie tek-tek. Mie tek-tek, nasi goreng tek-tek juga aku catat gitu. Jadi ya itu tadi itu the simple things yang pertama kali kita lakukan. Iya, jadi yang pertama tuh harus dicatat. Nah, sebenarnya tujuannya buat apa sih dicatat? Nah, ini masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua itu adalah bikin budget. Nah, gitu. Jadi dengan kalian mencatat
Dengan kita tahu kalian, pengeluaran kita berapa. betul, dengan kalian mencatat, dengan pokoknya kalian kacamata kuda aja tuh, kalian catat aja terus gitu, yang kalian keluarin kalian catat. Nah dengan itu kalian akhirnya bisa masuk ke tahap kedua, yaitu budgeting gitu. Nah budgeting itu adalah kalian sudah mulai mengkelompokkan tuh sebenarnya dari yang kalian catat tadi gitu. Misalnya nih selama sebulan ternyata kalian bisa tulis, bisa catat nih ternyata ada kayak 3 kali jajan di Tek gitu, atau enggak ada 4 kali beli boba, 3 kali isi Shopee. Nah itu kalian bisa mengklasifikasikan ke dalam satu anggaran, yaitu misalnya jajan. Gitu. Terus misalnya kayak tadi pengeluaran uang sekolah, itu udah rutin. Iya, biaya listrik, biaya air, terus belanja ke pasar misalnya gitu. Nah itu kalian bisa kelompokkan lagi ke dalam sebuah anggaran rutin gitu. Dimana memang itu nggak akan bisa kalian otak-atik tuh gitu. Betul, itu udah fix tuh Mas Iya. Awar. Nah dengan kalian bikin budgeting itu tuh kalian akhirnya jadi lebih bisa spesifik tahu kebutuhan kalian tuh sebulan sebenarnya berapa sih gitu. Ya jadi apa, sebuah pagar juga. Iya. Gitu. Nah dengan itu pun juga akhirnya bisa menganalisa loh. Maksudnya kebayang nggak sih kalau kalian tuh kayak setiap hari ngeluarin uang misalnya untuk jajan, beli boba kah, beli milk tea, beli apa gitu. Atau nyobain Kravel. Atau nyobain Lagi booming kan Kravel ini kita coba. Nggak berasa. Nggak berasa gitu. Ternyata pas kalian collection dalam sebulan nih ternyata Lebih dari uang sekolah anak. banyak amat ternyata gitu. Nah dengan kalian mengkelompokkan, dengan kalian bikin budgeting, kalian tuh jadi punya pagar tadi gitu. Yeah. Jadi kalian tahu gitu, maksudnya oh budget kita nih untuk jajan-jajan tuh hanya sekian gitu. Nah jadi dibalik gitu kan, kalau kalian keluarin sedikit-sedikit per hari tanpa kalian catat, kalian tuh nggak akan ngeh gitu. Tapi ketika kalian bikin budget, nah kalian jadi tahu nih, ternyata waduh udah lebih gitu, akhirnya ya bisa direm gitu. Betul. Gitu. Jadi itu tadi ya, setelah kalian melakukan pencatatan tadi, nah kalian masuk ke dalam tahap kedua, kalian bisa bikin budgeting tuh. Nah di situ kalian sudah mulai lebih spesifik tuh, tahu per bulan budget kalian tuh berapa sebenarnya, dan itu jadi pagar kalian gitu. Betul. Dan pengalaman kita sih sebenarnya si budget ini tuh bisa kayak berlaku hampir setahun ya. Iya. Jadi tuh kayak ya karena kan mungkin setelah setahun mungkin uang sekolah naik gitu, atau mungkin penyesuaian listrik gitu. Tapi mostly sih biasanya ketika kalian bisa memetakan si budget itu dalam sebulan, nah itu tuh biasanya berlaku untuk setahun tuh. Selama setahun jadi uang itu tuh nggak akan terlalu banyak berubah lah gitu. Bisa dibilang itu bisa terpakai. Nah dengan begitu kan akhirnya kalian ya bisa punya tabungan gitu kan. Dan tabungannya itu tuh bisa terukur gitu, karena kalian tahu gitu kan selama penghasilan kalian belum bertambah, ya kalian bisa menabung ya sejumlah sekian gitu terhadap si budget yang kalian bikin. Betul. Gitu. Nah jadi sebenarnya sih ini ya kayak cara sederhana, cara simple yang kita yakin semua orang juga mungkin tahu gitu. Cuman memang biasanya yang paling sulit itu adalah di melakukannya gitu. Iya, mau atau enggaknya kita melakukannya. Sometimes ya kadang-kadang kayak menganggap gampang gitu, 20.000 aduh udahlah ya udahlah Iya. ya udah deh nggak usah catat gitu. Ya kadang-kadang gitu karena terlalu kecil gitu kan, kayak beli bakmi tadi 15.000, ya udah gitu. Terus saya tadi jajan beli minuman 5.000, beli ini 10.000 gitu. Terus tadi bayar parkir kayak 10.000 gitu. Kayak kecil-kecil gitu, kalau kalian coba list down gitu mungkin bisa jadi besar banget gitu. Benar. Sampai di akhir kok tinggal segini. Iya, gitu. akhirnya kan faktanya yang dulu pengalaman kita yang sering kita dapetin tuh, kok setiap akhir bulan kok uang kok selalu habis gitu. Iya, malah sisanya kok dikit banget. Iya, yang kita inget tuh cuma yang gede-gede gitu, kayak perasaan bayar listrik cuma segini, bayar uang sekolah cuma segini gitu. Kita lupa gitu, kayak yang kecil-kecilnya itu yang kita nggak pernah disiplin untuk catet, dan kita nggak pernah mau untuk ngebudget untuk hal-hal ini, akhirnya jadi malah bocor kemana-mana gitu. Betul. Jadi setelah buat budgeting, nah ini sekarang kita masuk ke dalam tahap yang ketiga. Yang ketiga tuh apa nih? Ya, jadi setelah budgeting kita udah tahu ya, jadi pengeluaran setiap bulan itu berapa, misalkan nih 5 juta. Dan kita tuh income kita misalkan 6 juta. Nah, jadi kan selisih 1 juta. Nah, jadi langkah berikutnya kita tuh membuat rekening baru. Betul. Iya, jadi dari selisih penghasilan dengan budgeting kita, langsung kita oper ke rekening baru. Jadi langsung ditabung gitu kan? Langsung intinya, ditabung. Jadi kita di awalnya udah kan, karena kita udah tahu kan budgeting setiap bulannya berapa, dan ada selisih dari income kita, langsung dilempar ke rekening itu. Iya, nah ini juga aku sering denger nih yang kayak begini. Jadi memang sebaiknya tuh antara yang pengeluaran sama yang mau ditabung tuh jangan dalam satu kantong gitu. Karena kalau misalnya dalam satu kantong, maksudnya dalam satu rekening gitu, itu tuh akan dengan sangat mudah kayak bocor.
pakainya dikit-dikit. Nah, ketika kalian sudah langsung bekukan ke dalam rekening yang khusus tabungan, nah itu tuh akan jauh lebih membantu kalian untuk bisa menabung gitu. Betul. Jadi kan kalian akhirnya ya mau nggak mau uangnya udah pindah gitu. Udah pindah. Dan kalau bisa ya jangan diutak-atik. Iya. Gitu. Bahkan aku sering dengar kadang-kadang tuh ada yang rekening tabungannya tuh sengaja nggak punya ATM supaya nggak bisa ditarik. Terus juga ya jadi pokoknya dibikin sesusah mungkin untuk ditarik ya gitu. Bahkan mobile banking pun mungkin jangan-jangan juga nggak ada gitu. Jadi pokoknya susah deh gitu untuk dipakai. Gitu. Nah itu ada juga cara-cara seperti itu supaya memang akhirnya kita bisa menabung. Iya, jadi sampai misalkan naik gaji pun, ya itu tetap selisihnya berapa dikurangi budgeting kita, langsung dilempar. Iya, karena kalau dari kita berpikir maksudnya ya kenaikan gaji atau mungkin ada bonus, THR misalnya dan lain-lain, bukannya nggak boleh dipakai, boleh, tapi maksudnya bukan serta-merta akhirnya menambah expense kita gitu. Diada-adain. Jadi diada-adain gitu loh. Maksudnya kalau kalian pengen entertain misalnya, aduh dapat THR, pengen beli baju ya silakan beli gitu. Tapi bukan berarti jadi akhirnya berlebihan gitu kan. Benar. Gitu. Ya kalau sampai tersiksa juga ya buat apa ya gitu. Jadi tetap boleh menikmati hasil kerja kita juga. Betul. Jadi memang intinya sih balik lagi memang nggak ada sebuah pakem yang pasti gitu. Jadi balik lagi bagaimana cara kalian aja sih gitu. Senyamannya kalian lah. Yang kalian rasa itu nyaman buat kalian, yang kalian rasa itu bisa memberikan rasa aman buat kalian, nah itu adalah sistem yang baik untuk kalian. Betul. Nah kalau di kita ya seperti ini caranya gitu. Jadi dicatat, di budgeting, kemudian sisanya langsung ditabung ke dalam satu rekening baru. Dan jangan lupa komitmennya. Iya, dan jangan lupa kalian juga harus komitmen, betul. Karena kalau ya nggak komit ya susah ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan 3 cara ini nih itu bisa membantu kalian untuk akhirnya punya komitmen gitu. Karena kan ya itu tadi kan jadi susah caranya gitu. Jadi ribet gitu, mau pakai uang aja harus ke bank gitu, harus ngambil dari uang tabungan kan jadi ribet. Nah, itu bisa membantu kalian akhirnya untuk bikin pagar tadi. Gitu deh. Jadi setelah kalian punya tabungan, ya balik lagi ya tujuan kalian apa ya kalian bisa capai dari situ gitu. Kalian mau punya kredit mobil, mungkin kalian bisa mulai melihat-lihat gitu kan. Kalian mau punya target untuk rumah misalnya, nyicil rumah. Kalian punya planning untuk kuliah di luar negeri misalnya. Nah itu kalian akhirnya bisa mulai mengkalkulasi gitu dari tabungan yang kalian punya, kalian bisa kemana nih gitu, kalian bisa beli mobil apa nih misalnya kayak gitu. Mau jalan-jalan kemana? Betul, atau mau jalan-jalan kemana? Gitu. Nah kalau di kasus kita nih dari tabungan yang kita punya ya kita mulai bagi-bagi nih, ada yang kita masukin ke deposito, ada yang kita mungkin juga investasi di saham, investasi di koin juga gitu dengan komposisi yang menurut kita juga aman dan nyaman buat kita gitu. Jadi memang nggak ada pakemnya gitu. Karena mungkin ada yang berani. Iya mungkin kalian ada yang berani gitu kan. Ya mungkin setengah dari tabungan kalian diinvestasikan ke saham ya itu juga nggak salah gitu kalau memang kalian punya planning seperti itu. Asal nyaman lah. Asal nyaman buat kalian, betul. Jadi gitu deh. Oke deh, mungkin itu sharing dari kita ya. Jadi mungkin itu sedikit sharing dari kita, semoga bisa bermanfaat buat menginspirasi buat teman-teman sekalian. Gitu deh. Oke, semangat ya, selamat menabung. Ya, masih bisa. Mari kita coba. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ya, see you. Bye-bye, jaga kesehatan kalian. Stay healthy. Jangan lupa pakai masker. Oh ya, kalau kalian punya cara yang lain boleh ya. Iya, sharing ke kolom komentar juga boleh. Betul. Jadi kita bisa saling belajar bersama. Betul. Oke.